bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Septiani, biasa dipanggil Rani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Program studi saya yaitu manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Tetapi tidak hanya itu, saya juga akan membahas sedikit tentang pengertian mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sendiri adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal, seperti investor, kreditur, dan pemegangan saham. Kemudian yang kedua, akuntansi manajemen, di mana akuntansi yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak internal organisasi untuk mendukung pengembalian keputusan strategis seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Baik, langsung saja saya akan masuk pada pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan dan peran akuntansi biaya. Tujuannya sendiri adalah yang pertama, menentukan harga pokok produk, laba rugi. Akuntansi biaya membantu perusahaan menghitung biaya produksi secara tepat sehingga bisa diketahui harga pokok produk, ditentukan harga jual, dan dihitung laba atau rugi yang diperoleh. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian kegiatan rutin. Informasi dari akuntansi biaya digunakan untuk membuat anggaran dan mengatur kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, data biaya juga dipakai untuk mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan rencana dan tidak boros. Dan yang terakhir, pengembalian keputusan tidak rutin dan perencanaan jangka panjang. Akuntansi biaya juga berperan dalam mendukung keputusan penting yang jarang dilakukan. Misalnya, menambahkan dan menghentikan produk, melakukan investasi baru, atau menyusun strategi jangka panjang agar perusahaan lebih efisien dan menguntungkan. Kemudian terdapat peran, yaitu yang pertama, peran akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Akuntansi biaya menyediakan data untuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak luar. Yang kedua, peran akuntansi biaya dalam perencanaan. Informasi biaya membantu manajemen membuat rencana atau anggaran. Yang ketiga, peran akuntansi biaya dalam pengendalian. Perusahaan bisa membandingkan biaya yang direncanakan dengan biaya yang sebenarnya. Yang keempat, peran akuntansi biaya dalam penilaian prestasi. Data biaya juga dipakai untuk menilai kinerja bagian atau manajer. Dan yang terakhir, akuntansi biaya sebagai basis data biaya. Akuntansi biaya menyimpan catatan biaya yang lengkap. Terdapat pula karakteristik informasi akuntansi biaya itu yang meliputi. Yang pertama, relevan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam pengembalian keputusan. Misalnya, data biaya produksi atau menentukan harga jual. Yang kedua, objektif. Informasi disusun berdasarkan fakta yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan opini atau perkiraan yang tidak jelas. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Informasi harus bisa diverifikasi. Artinya, bila diperiksa oleh pihak lain, hasilnya tetap sama sehingga terjamin keasliannya. Yang keempat, yaitu tepat waktu. Informasi disajikan saat dibutuhkan, karena informasi yang terlambat akan kehilangan manfaat bagi pengambilan keputusan. Dan yang kelima, akurat. Informasi harus benar, teliti, dan bebas dari kesalahan agar keputusan yang dibuat berdasarkan data tersebut tidak menyesatkan. Kemudian ada akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Yang pertama, terdapat input berupa data transaksi. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan data mentah berupa transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya. Contohnya, pembelian bahan baku, pembayaran gaji tenaga kerja, biaya listrik, biaya sewa pabrik, dan lain-lain.
Kemudian proses. Yang pertama berupa penentuan biaya. Ini menentukan jenis biaya yang timbul, misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Yang kedua, pencatatan penggolongan biaya. Semua biaya dicatat dalam jurnal khusus atau buku besar, lalu digolongkan sesuai kategori agar mudah dianalisis. Yang ketiga, analisis biaya. Dilakukan perhitungan untuk mengetahui total biaya produksi, biaya per unit, atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Dan yang terakhir, pelaporan biaya hasil pengelolaan biaya dirangkum dalam laporan biaya. Misalnya, laporan harga pokok produksi, laporan biaya per departemen, atau biaya per unit produk. Terakhir, output berupa informasi biaya yang mana hasilnya berupa informasi yang sudah siap digunakan oleh manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, tujuan sistem. Sistem akuntansi biaya disusun sesuai dengan tujuan perusahaan, misalnya untuk pengendalian biaya, menentukan harga pokok, dan perencanaan laba. Yang kedua, skala operasi perusahaan. Semakin besar skala operasi, maka sistem akuntansi biaya yang digunakan akan menjadi semakin kompleks. Yang ketiga, tipe proses produksi. Jenis proses produksi, masa, pemesanan, atau campuran menentukan metode pencatatan biaya yang dipakai. Yang keempat, banyaknya produk yang dihasilkan. Jika produk yang dihasilkan beragam, maka sistem akuntansi biaya harus lebih detail untuk mengalokasikan biaya ke tiap produk. Kemudian, faktor eksternal. Yang pertama, organisasi profesi. Standar dan pedoman dari organisasi akuntansi atau profesi akan memengaruhi penerapan sistem akuntansi biaya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan atau peraturan pajak. Aturan pemerintah terutama terkait perpajakan dalam memengaruhi pencatatan biaya agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wajarlah manusia bukan nabi boy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.